ritual pemanggilan arwah. Ritual yang biasa dilakukan para cenayang atau dukun. Fenomena ini tidak saja banyak terjadi di negeri ini, tapi juga melanda masyarakat barat. Terbukti tak semua orang barat mendewakan rasionalitas. Sebagian mereka larut dalam spiritualitas yang banyak diadopsi dari tradisi timur. Munculnya banyak sekte pemanggil arwah atau spiritisme di barat bisa dilacak dengan berbagai karya akademis yang meneliti keberadaan roh. Misalnya buku Experimental Investigation of the Spirit Manifestation yang ditulis Robert Hare pada tahun 1857. Ilmuwan barat percaya roh setelah manusia mati berpindah ke alam lain. Mereka juga percaya manusia masih bisa berkomunikasi dengan roh itu, bahkan melihatnya dengan menjelma pada fisik orang lain yang ditidurkan dengan sangat lelap. Karena itulah mereka mengembangkan ilmu hipnosis. Tidak sekedar sebagai hipnoterapi, juga untuk membuktikan eksistensi roh. Orang yang dihipnosis selain mengalami keajaiban mati rasa, juga mampu menggambarkan hal-hal gaib dan membaca pikiran orang. Fenomena ini terjadi setelah orang yang dihipnosis berhubungan dengan roh. Inikah hakikat roh manusia? Atau sekedar sebuah ilusi? Atau mungkin ada campur tangan makhluk jin? Bagaimana Al-Quran dan hadis Nabi menjelaskan fenomena gaib ini? Inilah ulasannya dalam Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi wawasan keislaman dan berwasiat dalam kebajikan. Kita seringkali disuguhi berbagai cerita mistik tentang arwah gentayangan. Orang yang mati bunuh diri, ada yang meyakini arwahnya ditolak oleh bumi hingga arwahnya gentayangan. Ada juga kisah arwah penasaran balas dendam terhadap manusia yang membunuhnya. Mungkinkah arwah manusia kembali lagi ke dunia? Ruh atau dalam bahasa Indonesia disebut roh adalah hal gaib yang bagi umat Islam wajib mempercayai keberadaannya. Allah Ta'ala berfirman, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanmu dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 85. Apa saja yang Allah Ta'ala dan Rasul-Nya ungkap tentang misteri ruh manusia ini? Keberadaan roh sudah dipercayai oleh orang-orang primitif. Orang Mesir kuno selama 3.000 tahun biasa mengawetkan mayat dan menjaganya agar tidak dimakan tanah. Mereka percaya selama badannya tidak hancur, rohnya akan tetap bersemayam dalam tubuh. Pada masa Fir'aun ke-21 1000 tahun sebelum Masehi, seni pengawetan mayat mencapai puncak kejayaannya. Keyakinan mereka bahwa roh itu kekal menjadi dorongan utama bagi mereka untuk mempelajari seni mengawetkan mayat. Sehingga mereka menemukan berbagai macam bahan kimia untuk pengawetan. Pada saat bersamaan, mereka juga membuat piramida yang megah karena berkeyakinan roh kekal dan akan dibangkitkan kembali di alam akhirat. Dalam proses pengawetan mumi, mereka mengambil otak dan semua organ tubuh mayat agar tahan tidak membusuk. Kemudian, tanah dan pasir disempalkan ke bawah kulit, dan kulitnya dilumuri bahan pengawet berwarna merah. Begitu pula wajahnya supaya terlihat seperti orang yang masih hidup.
Lalu dipasangkan bola kristal sebagai ganti dari 2 bola matanya. Setelah proses pengawetan selesai, digelarlah ritual. Dan mereka meyakini si mayat sudah bisa melihat, mendengar, dan berbicara dengan manusia yang masih hidup. Menurut Dr. Sayyid Uwari, seorang peneliti dari Pusat Penelitian Nasional Mesir, orang Mesir kuno memiliki keyakinan tentang kekalnya ruh. Orang yang mati masuk ke dalam ruang kebenaran untuk disucikan dosa-dosanya. Setelah itu, dia bisa melihat wajah Dewa Osiris. Mereka juga percaya adanya perhitungan amal manusia di depan Dewa Osiris, didampingi 2 dewa, Isis dan Nephthys. Di kedua sisi berjejer 9 dewa yang dipimpin oleh Dewa Ra, Dewa Matahari. Dalam mahkamah ini, sekretaris para dewa bernama Thoth berdiri di samping timbangan amal sambil mencatat perhitungannya di atas kertas. Dalam mahkamah itu berdiri juga Horus, Dewa Kebenaran, dan Ma'at, Dewa Keadilan. Sedangkan di belakang Thoth berdiri seekor binatang buas untuk memangsa roh. Jika terbukti selama hidup di dunia berbuat aniaya dan banyak dosa. Dalam pengadilan ini, jantung orang yang mati akan keluar dari tubuhnya untuk memberikan kesaksian. Jika dinyatakan tidak bersalah, ia akan tinggal bersama roh dan para dewa di taman kebahagiaan. Sedangkan apabila roh ingin dikembalikan ke taman kebahagiaan di dunia, maka ia akan menitis pada burung dan binatang lainnya atau mengunjungi muminya. Ahmad Shauqi Ibrahim dalam bukunya Ar-Ruhu wan-Nas wal Aql wal Qarin berpendapat, kesaksian anggota tubuh terhadap perbuatan manusia yang diyakini orang Mesir kuno sebenarnya warisan ajaran yang dibawa Nabi Idris alaihi salam. Tapi sebagian sudah diselewengkan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Al-Quran Surat Yasin ayat 65. Sementara dalam keyakinan India kuno, roh akan mengalami reinkarnasi. Roh yang baik akan keluar dari tubuhnya apabila ia mati, kemudian akan ditemui Dewa Yama dan membawanya ke swarga loka untuk menikmati berbagai kelezatan. Mereka percaya bahwa tempat yang suci, tempat bersemayamnya para dewa merupakan asal muasal kehidupan. Masih menurut mereka, roh manusia adalah anugerah dewa dan lebih mulia dari raga berwujud fisik yang fana. Roh akan menitis dari satu tubuh ke tubuh lainnya, baik tubuh manusia maupun hewan. Amal kebaikan manusia sangat menentukan kemana roh itu menitis. Perpindahan roh itu berlangsung secara bertahap dari tubuh yang tinggi ke tubuh yang lebih tinggi derajatnya hingga mencapai kesempurnaan bersama para dewa. Tapi bagi ia yang banyak melakukan kesalahan, maka akan menitis pada tubuh yang lebih rendah derajatnya, bahkan ke tubuh binatang agar dosanya diampuni. Karena itulah mereka begitu menghormati hewan karena dianggap sebagai roh titisan. Untuk memahami hakikat ruh dalam ajaran Islam, mari kita simak penjelasan Al-Quran dan hadis Nabi. Dalam berbagai ayat, kata ruh digandeng dengan diri Allah sebagai bentuk pemuliaan, bukan bagian dari zatnya. Dalam surat Al-Hijr ayat 29, Allah berfirman, "Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya roh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud." Para ulama berbeda pendapat apakah ruh sama dengan nyawa. Namun dari Ahmad Shauqi Ibrahim dalam bukunya Ar-Ruhu wan-Nas wal Aql wal Qarin berpendapat, ruh sejatinya bukanlah nyawa. Terbukti malaikat baru meniupkan ruh ke dalam janin pada bulan keempat masa kandungannya, sedangkan janin sudah hidup di rahim, tumbuh dan berkembang. Jadi, ruh bukan penyebab kehidupan janin. Dengan mengutip hadis Bukhari Muslim, Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari menyatakan
Para ulama sepakat fase ditiupkannya ruh ke janin setelah melewati masa 4 bulan atau 120 hari. Setelah pembuahan, 40 hari kemudian malaikat bersemayam. Janin terus tumbuh dalam bentuk nutfah, kemudian 40 hari kemudian berbentuk segumpal darah, dan 40 hari kemudian berbentuk potongan daging. Sebelumnya Allah Ta'ala meniupkan ruh kepada janin, ruh terlebih dahulu mengadakan persaksian di hadapan Allah untuk beriman dan menjalankan perintahnya. Menurut Ahmad Shauqi Ibrahim, ruh bukanlah suatu benda berfisik, melainkan suatu potensi yang mengandung energi cahaya. Ruh tidak terbentuk sebagai hasil percampuran aneka tabiat dan lingkungan. Ia adalah makhluk berdiri sendiri dan memiliki tabiat yang jauh berbeda dengan tabiat tubuh. Ruh, jiwa, dan akal masing-masing adalah unsur yang berdiri sendiri yang membentuk jati diri manusia. Jiwa kadang-kadang menyuruh manusia berbuat kejahatan, sedangkan ruh selalu tunduk kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Jiwa hanya meninggalkan tubuh ketika raga telah mati, sedangkan ruh dapat meninggalkan tubuh ketika tidur kemudian kembali ketika terjaga. Ia akan meninggalkan tubuh jika tubuh mati. Karena itu, ketika bangun tidur kita disunahkan untuk berdoa. Alhamdulillahilladzi ba'dana amatana wa ilaihi nusur. Segala puji bagi Allah yang telah mematikan dan menghidupkan. Jiwa akan dihisap pada hari kiamat sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Mudaththir ayat 38. Tiap-tiap jiwa bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Sementara, ruh manusia tidak akan dihisap dan tidak akan mendapat siksaan neraka sebagaimana Allah berfirman. Pada hari ketika orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, "Tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebagian dari cahayamu." Dikatakan kepada mereka, "Kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu." Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 13. Para ilmuwan barat penasaran untuk mengungkap rahasia roh manusia dan di manakah keberadaannya saat orang tertidur dan bermimpi. Pada tahun 1920-an, seorang ilmuwan Jerman, Hans Bethe, menemukan sebuah alat perekam gelombang listrik pada otak, mata, dan otot yang disebut elektroencephalogram. Para ilmuwan menemukan gelombang listrik yang ditimbulkan oleh sel otak selalu berubah-ubah. Ketika seseorang mulai tidur, memasuki 5 tahapan gelombang alfa yang dalam keadaan terjaga bergerak dengan kecepatan 10 CPS, cycles per second, menjadi tidak nampak dan diganti dengan gelombang yang lebih kecil dan lebih cepat dari gelombang alfa. Apabila seseorang masuk ke periode lebih nyenyak lagi, maka akan muncul gelombang listrik lebih besar dari otak, tapi lebih lambat, disebut gelombang delta dengan kecepatan 1-4 CPS. Saat gelombang delta semakin bertambah, ketegangan otot tubuh hilang dan gelombang listrik pada otak menjadi kecil dan cepat. Pada saat ini, elektroencephalogram mencatat gerakan mata yang cepat atau disebut rapid eye movement yang berlangsung beberapa menit kemudian berhenti. Dan orang yang tidur kembali ke tahapan delta. Pada saat REM, kedua bola mata bergerak secara horizontal ke kanan dan ke kiri sangat cepat. Para ilmuwan percaya inilah fase orang dalam keadaan bermimpi, yang antara lain juga ditandai dengan kelumpuhan otot sementara. Namun, para ilmuwan belum menemukan bagaimana roh keluar dari tubuh saat orang sedang tidur, dan bagaimana hubungan antara roh dan mimpi. Apalagi, para penafsir mimpi tidak bisa membedakan mana mimpi yang berasal dari setan dan mimpi yang berasal dari roh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, riwayat dari Jabir, apabila salah seorang di antara kalian bermimpi, maka janganlah dia memberitahukan kepada siapapun tentang apa yang dimainkan oleh setan terhadap dirinya sewaktu tidur. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain dari Qatadah, Rasulullah bersabda, mimpi yang benar berasal dari Allah, sedangkan mimpi biasa berasal dari setan. Maka apabila salah seorang di antara kalian memimpikan sesuatu yang tidak dia sukai, hendaklah dia meludah di sebelah kirinya 3 kali, dan hendaklah dia memohon perlindungan kepada Allah darinya. Karena dengan begitu, ia tidak membahayakan dirinya. Hadis riwayat Muslim. Keberadaan ruh pada saat tidur merupakan fenomena gaib yang hanya Allah Ta'ala yang tahu. Namun Allah telah menggambarkan dalam firman-Nya, الله يتوفى
الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau menjelaskan dalam tafsirnya tentang ayat ini. Sesungguhnya ruh orang yang hidup dan ruh orang yang mati bertemu dalam mimpi. Mereka saling mengenal sesuai yang Allah kehendaki. Ketika masing-masing hendak kembali ke jasadnya, Allah menahan ruh orang yang sudah mati di sisinya dan Allah melepaskan ruh orang yang masih hidup ke jasadnya. Riwayat ini banyak dikutip, misalnya dalam tafsir At-Tabari dan Al-Qurtubi. Kisah para sahabat yang bermimpi bertemu dengan orang yang sudah wafat banyak diriwayatkan, antara lain kisah sahabat Sabit bin Qais radhiyallahu anhu. Ia meninggal saat terjadi perang Yamamah untuk memerangi nabi palsu Musailamah al-Kadzab. Jenazah Sabit ditemukan oleh seseorang, kemudian baju besi yang dikenakannya diambil orang tersebut. Setelah peristiwa itu, ada sahabat lain bermimpi bertemu Sabit bin Qais. Kemudian berwasiat untuk mengambil baju perang dari orang yang telah mengambilnya dan menceritakan letak baju besi disimpan. Sabit bin Qais dalam mimpi orang itu juga berwasiat untuk menyampaikan kepada Khalifah Abu Bakar tentang tanggungan utang piutangnya dan budaknya yang dimerdekakan. Kisah ini antara lain ditulis dalam kitab Dalailan Al-Nubuwah karya Imam Baihaqi dan kitab Al-Ittihaf karya Al-Busiri. Dan ternyata mimpi itu benar. Baju besi yang hilang bisa ditemukan di lokasi yang dikisahkan dalam mimpi. Dalam kitab Ar-Ruh, Ibnu Qayyim juga mengutip riwayat Abdullah bin Umar bin Abdul Aziz. Ia mengatakan, "Aku telah melihat ayahku di dalam tidur setelah kematiannya, seakan-akan dia berada di sebuah taman dan memberikan apel-apel kepadaku. Maka aku pun mengambil salah satunya. Aku bertanya, 'Amal apa yang engkau dapati paling utama?' Ayahku menjawab, 'Istighfar.'" Tidak hanya bertemu dalam mimpi, sebagian ulama berpendapat bahwa mayit bisa mengetahui kondisi keluarganya. Dia merasa senang ketika keluarganya dalam kondisi baik. Dan dia juga merasa sedih ketika keluarganya dalam kondisi tidak baik. Ada juga yang berpendapat, mayit bisa melihat kondisi keluarganya selama 40 hari. Namun sebagian ulama juga berpendapat lain. Seorang mayit sudah terputus hubungannya dengan orang yang masih hidup. Karena tidak ada keterangan baik dalam Al-Quran maupun hadis. Seorang mayit sibuk di alam barzah, baik tengah berada dalam kenikmatan atau azab Allah. Pendapat ini antara lain didukung oleh hadis Nabi saat menjawab pertanyaan Ibnu Mas'ud tentang ruh para syuhada. Rasulullah bersabda, "Ruh-ruh mereka di perut burung hijau. Burung itu memiliki sarang yang tergantung di bawah arsy. Mereka bisa terbang kemanapun di surga yang mereka inginkan. Kemudian mereka kembali ke sarangnya. Kemudian Allah memperhatikan mereka dan berfirman, 'Apakah kalian menginginkan sesuatu?' Mereka menjawab, 'Apalagi yang kami inginkan, sementara kami bisa terbang di surga kemanapun yang kami inginkan.' Namun Allah selalu menanyai mereka 3 kali, sehingga ketika mereka merasa akan selalu ditanya, mereka meminta, 'Ya Allah, kami ingin Engkau mengembalikan ruh kami di jasad kami, sehingga kami bisa berperang di jalan-Mu untuk kedua kalinya.' Ketika Allah melihat mereka sudah tidak membutuhkan apapun lagi, mereka ditinggalkan." Hadis riwayat Muslim. Banyak ulama yang menasihati untuk tidak menyibukkan dalam persoalan gaib ini, karena tidak memberi banyak manfaat. Lebih baik untuk menunaikan semua tanggungan mayit, seperti hutangnya, nazarnya, dan wasiatnya, kemudian mendoakannya. Hanya Allah Ta'ala yang Maha tahu bagaimana kondisi ruh di alam barzah. Namun Rasulullah pernah berpesan dalam hadis yang bersumber dari Abu Qatadah, "Jika salah seorang dari kalian menangani saudaranya yang meninggal dunia, maka kafanilah dia dengan kafan yang bagus. Sesungguhnya para penghuni kubur itu saling menziarahi di dalam kubur mereka." Hadis riwayat At-Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah.
manusia terlahir, maka diutus seorang jin untuk menemaninya yang dikenal dengan istilah Qorin. Mereka ditugaskan untuk menyesatkan manusia seperti dijelaskan dalam surat Qaf ayat 27. Yang menyertai manusia berkata, "Ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dialah yang berada dalam kesesatan yang jauh." Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Setiap orang di antara kalian telah diutus untuknya seorang Qorin atau pendamping dari golongan jin." Para sahabat bertanya, "Termasuk Anda, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Termasuk saya. Hanya saja Allah membantuku untuk menundukkannya sehingga dia masuk Islam. Karena itu dia tidak memerintahkan kepadaku kecuali yang baik." Hadis riwayat Muslim. Karena tipu daya setan, manusia mengaku-ngaku mampu memanggil arwah para leluhur yang menitis pada seseorang. Padahal Allah Ta'ala sudah tegaskan dalam firman-Nya. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku bisa berbuat amal yang saleh yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sesungguhnya dia adalah perkataan yang dia ucapkan saja. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 99-100. Oleh karena itu, berhati-hatilah dengan semua tipu daya setan yang menyusup pada berbagai ritual pemanggilan roh, bahkan metode pengobatan dengan bantuan jin, karena tidak sesuai dengan syariat Islam. Pemirsa Hasanah, episode Misteri Roh Manusia ini mudah-mudahan makin membuat kita waspada terhadap tipu daya setan. Roh manusia merupakan peristiwa gaib yang hanya bisa diketahui melalui Al-Quran dan hadis Nabi. Kita tidak perlu menyibukkan diri dengan misteri ini, tapi yang terpenting mempersiapkan diri untuk menghadapi hari akhir. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.